video kali ini aku mau ngomong atau aku mau bahas tentang gimana caranya aku mengatasi overthinking aku. Ingat, ini bahasnya tentang self growth, tentang self love, ini tentang mindset. Jadi buka telinganya lebar-lebar, siapkan diri kamu untuk menjadi gelas kosong dan dengerin baik-baik, jangan denial dulu. Karena ilmu apapun yang mau masuk ke kamu, kalau kamu mau defensif, kalau kamu mau kayak, tapi aku nggak bisa gini kak, udah diem dulu, dengerin dulu, terima dulu, oke? Itu adalah salah satu kunci belajar, jadi gelas kosong. Aku lanjut. Sebenarnya permasalahan dari overthinking itu kamu tuh berada di posisi yang nggak jelas kan, dan aku paham banget karena manusia itu nggak suka banget berada di posisi yang nggak jelas, kayak dia mikirin aku nggak ya, atau misalkan gimana kalau dia marah, gimana kalau dia gini. Oke, itu kan bikin kamu bimbang. Jadiin tuh antara iya dan tidak, jangan di tengah-tengah, jadiin hitam putih. Kan ada hitam putih dicampur abu-abu. Nah kalau kamu di fase abu-abu itu kan kamu bingung, jadi jadiin itu hitam atau putih. Pikirin, kalau misalkan contoh ya, dia ngomongin aku nggak ya, gini, orang tuh nggak mungkin nggak ngomongin kamu, pasti akan ada momen dimana kamu diomongin sama mereka, dan nggak apa-apa. Pada akhirnya mereka tuh nggak peduli, dan satu-satunya orang yang harus peduli itu cuma dirimu sendiri. Mereka tuh cuma ngomong nggak ada 1 menit, udah mereka lupa, biarin aja. Nggak ada untungnya juga buat kamu kalau kamu dengerin mereka, sama aja kamu ngebiarin mereka ngekontrol kamu, dan itu not okay. Kayak ngapain gitu. Yang ini kan hidup kamu, diri kamu yang harus jadi main karakternya, kamu yang harus ngatur hidup kamu. Itu satu. Yang kedua, kamu, ntar dulu, yang pertama tadi apa? Pastiin aja, kalau misalkan oke, dia ngomongin aku, biarin aja, cuek, terabas aja, selesai. Yang kedua adalah, kamu tuh fokusnya suka salah. Kamu, kan ini gini, ini tuh sebenarnya konsep stoik ya, intinya kendalikanlah apa yang bisa kamu kendalikan, yang kamu nggak bisa kendalikan nggak usah dipikirin, nggak usah di overthinkingin. Contohnya, ya itu lagi konsepnya sama, kayak dia ngomongin aku nggak ya, itu kan udah suatu hal yang nggak bisa kamu kendaliin, ya nggak? Iya tuh ya, emang kamu bisa ngendaliin dia mau ngomongin kamu atau nggak? Kalau emang dasarnya mereka udah brengsek aja, kamu mau gimana? Mau kamu berbuat sebaik apapun, ya kan? Namanya orang benci kamu tuh, kamu nafasnya tuh udah salah buat mereka. Jadi yaudah sih, biarin aja, itu nggak bisa kamu kontrol kok. Yang bisa kamu kontrol apa? Kamu sendiri, gimana caranya biar kamu tuh nggak mikirin hal itu yang paling penting. Oke, lanjut, ini masih bahas yang kedua ya. Kalau misalkan kamu fokus sama hal-hal yang nggak bisa kamu kendalikan, pusing kamu luar biasa. Apa aja sih hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan? Ini simpelnya gini, ini konsep ini ya berlaku di banyak masalah, di semua problem. Contoh, kalau kita mikirin masa depan terus-terusan, isinya apa? Khawatir. Kita mikirin masa lalu terus-terusan, isinya apa? Penyesalan, karena kamu nggak bisa ngerubah masa lalu itu kan. Pasti kalau kamu ingat masa lalu, ada yang pengen kamu rubah, kayak aduh ngapain sih dulu aku kayak gini, kayak aduh ngapain sih dulu aku alay banget, aduh dulu ngapain sih aku mohon-mohon ke dia, pasti kayak gitu kan. Yaudah, itu kamu terima kenyataannya, kamu pelajarin untuk tidak mengulangi hal yang sama. Itu yang namanya orang bijak, itu yang namanya orang belajar. Dan aku tahu kok kamu nggak sebodoh itu, kamu pasti belajar. Cuman ya mungkin ada fase yang kamu minyi-minyi aja kan. Tapi jangan lama-lama, buang-buang waktu soalnya. Oke, masa lalu nggak bisa diatur, jadi ya udah pikirinnya 10% aja, 15% lah buat apa ya? Buat remind kamu tuh untuk di masa sekarang tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi kalau misalkan di masa lalu kamu pelajari polanya. Kalau kamu udah ngelihat suatu pola di masa lalu dan itu terjadi di masa sekarang, buru-buru rubah keputusan kamu. Jangan di pola yang sama terusan. Maksudnya gimana kak? Contoh, kamu ada di hubungan yang toksik, putus balikan, putus nyambung, itu kan polanya sama. Kamu putus, diselingkuhin, dia balik lagi minta maaf, kamu maafin, gitu terus. Tapi akhirnya apa? Kepercayaan kamu ke dia rusak, akhirnya posesif gitu kan. Itu kan polanya kayak gitu terus. Nah, kalau itu di masa sekarang, misalkan nih kamu udah putus sama dia, dan kamu tahu dia pasti ujung-ujungnya bakal minta balikan sama kamu, ambil keputusan yang berbeda. Jangan kayak di masa lalu kamu nerima dia lagi. Kalau kamu terima dia lagi sekarang, itu akan jadi pola yang sama lagi, dan itu kebodohan kamu, itu keteledoran kamu, karena kamu nggak ambil keputusan yang berbeda dari masa lalu. Misal nih, kamu mau bilang, tapi gimana kak kalau misalkan dia ngajak nikah? Ya gimana ya, kalau kamu mau nikah sama dia, pikirin kemungkinan terburuk. Ini adalah pemikiran skeptis ya. Pikirin kemungkinan terburuk, barangkali one day hal itu terjadi. Positive thinking boleh, tapi kita tetap harus memikirkan setiap kemungkinan ya. Tapi nggak boleh dipikirin tiap hari, itu beda. Kamu pikirin kemungkinan terburuknya, kalau misalkan dia tukang selingkuh,
Kamu nggak usah kaget ketika dia sudah menikah, mungkin dia ada kemungkinan dia selingkuh lagi, atau flirting, atau genit sana-sini. Itu jangan kaget dan jangan pernah bilang, kenapa ya dunia jahat sama aku, nggak adil. Kamu sendiri yang kayak gitu. Kamu yang memposisikan dirimu ada di posisi itu terus-terusan. Jadi jangan berpikiran kamu menjadi korban. Kamu tuh villain-nya tau. Kamu yang posisikan dirimu, jadi jangan nyalain siapapun. Oke? Catat. Oke, itu aku udah bahas pola. Sekarang aku bahas masa depan. Kalau kamu mikir masa depan terus-terusan, biasanya ini terjadi juga kok sama aku. Makanya aku bisa ngomong, aku kalau mikir masa depan bisa stres. Karena kalau aku mikir, aduh tabunganku belum bisa cukup sampai aku tua. Masa aku harus kerja terus sampai tua? Tapi kan itu adalah pikiran yang nggak bisa kita atur ya, tapi bisa kita kendalikan. Oke lah, pikiran itu datang karena kita ya emang namanya manusia, punya ambisi, punya nafsu, punya pemikiran untuk maju lebih baik seterusnya, dan itu bagus, it's okay. Tapi kesalahannya manusia adalah menaruh fokusnya tuh terlalu banyak di masa depan atau di masa lalu. Dia tuh sampai lupa fokus sama masa sekarangnya. Ini ada masa lalu, masa sekarang, sama ini masa depan. Nih, kalau kamu terlalu berat di sini, ini jadi kayak gini. Kalau kamu terlalu berat di sini, terlalu kayak gini. Tapi kalau kamu tumpuannya di sini jadi balance kan? Jadi itu maksudku, kamu harus fokus sama masa sekarangnya. Kalau kamu fokus sama masa sekarang, kamu lihat masa lalu itu ya buat pelajaran untuk nggak diulangi di masa sekarang. Kalau kamu lihat masa depan sebagai sebuah kekhawatiran yang diterus-terusin, itu tuh gini, kalau aku mikir ya, ketika aku terlalu khawatir, apalagi masalah materi ya, aku tuh percaya banget sama Tuhan. Jadi ketika aku nggak bersyukur atas apa yang aku punya, dan ketika aku merasa khawatir akan masa depan, itu sama aja menghina Tuhan gitu. Jadi kalau Tuhan tuh jelas gitu ngejanjiin kita sebuah rizki dan disebar di dunia, dan tinggal kita aja carinya yang rajin, nggak disuapin gitu aja. Jadi kita harus bangun, terus cari kerja, cari rezekinya kayak gitu. Oke, masih masa depan ya. Kalau kamu mikir masa depan, nanti kayak gini, planning itu bagus banget. Tapi jangan semua energinya kamu habisin di masa depan ya, buat mikirin masa depan. Capek kamu nanti, belum kamu fokus melakukan action sebuah atau kerjaan untuk sampai di masa depan yang kamu inginkan, kamu udah keburu capek. Karena tenaga dan pikiran kamu udah habis buat mikirin itu doang tanpa action sama sekali. Yang bener gimana? Ya udah 10% masa lalu, 20% kamu bikin rencana-rencana, sekarang kamu action. Dan ingat, kalau misalkan kamu kamu punya mimpi, catet aja mimpimu di list, kamu mau ngapain tahun depan, tahun ini mau ngapain aja, bikin vision board, atau misalkan kamu nulis di jurnal, itu nggak apa-apa, aku juga gitu loh, dan itu bisa ke checklist satu-satu, handphone baru, laptop baru, kamera baru gitu. Itu kan goals materi. Jangan lupa kamu juga punya goals buat jiwa kamu. Tahun ini makin sabar. Kalau ketemu masalah udah bisa nggak langsung marah, no reaction. Udah bisa punya boundaries yang bagus, bisa bilang enggak kalau misalnya lagi capek. Jadi goalsnya tuh harus balance materi sama jiwa. Jangan cuma materi doang. Kalau materimu udah kecapai, tapi ini jiwanya nggak balance, kamu ngerasanya apa? Hampa. Makanya harus balance. Oke, next. Jadi tadi udah dapet kan sayangku cintaku. Terus yang ketiga, ini sebenarnya tadi yang ketiga tuh udah aku spill di nomor 2. Kamu punya tujuan. Sering dari kita tuh overthinking, karena kita tuh bahkan kita overthinking karena kita nggak tahu overthinkingnya apa. Ngerti nggak sih, kayak kita tuh bingung tujuan hidupnya apa. Tentuin tujuan hidup. Orang selalu bilang motivasi tuh selalu bilang, ya apa sih yang bikin kamu semangat? Harapan. Apa sih yang bikin kamu semangat? Karena aku punya tujuan. Apa sih yang bikin aku semangat? Cinta. Setiap orang itu ya, alasannya akan selalu berbeda, dan it's okay. Nggak apa-apa, nggak usah ngikut-ngikut. Kamu cari tahu aja tujuanmu gimana. Kayak aku contoh, aku tuh bingung, kayak waktu tuh nanti aku gede kerja jadi apa ya? Pada akhirnya aku kerja jadi apa? Jadi influencer, jadi content creator. Itu kejadian apa? Ya nggak sengaja. Kayak ya udah sengaja, dan itu yang menghasilkan, dan aku fokus di situ. Itu yang aku lakuin. Jadi kalau kamu mau tahu kamu jadi apa, kamu lihat dalam 1 tahun ya. Kamu tuh kegiatan kamu apa dalam 1 tahun. Nah, itu kamu bakal jadi kayak gitu. Contoh aku
aku dalam 1 tahun, aku bangun, bikin storyline, bikin konten, aku post, kayak gitu terus-terusan. Akhirnya aku dapat endorse, banyak brand yang mau kerja sama, aku upload gitu terus-terusan selama 1 tahun. Akhirnya apa? Aku jadi apa? Aku jadi influencer adik-adik. Kalau misalkan kamu jadi guru, kamu bikin habit dalam 1 tahun. Oke, aku nanti daftar jadi guru, kerja jadi guru, ngajar, belajar materi, ngajar. Akhirnya jadi apa? Guru. Kayak gitu sayangku, cintaku. Jadi ada sebuah prosesnya, dan prosesnya tuh kayak aku juga harus peka sama sinyal-sinyal semesta ini, kayak oh oke, aku ini, kalau aku waktu itu mikirnya oke, aku menghasilkan di sini, oke deh aku jadi influencer, oke deh aku bakal fokus di sini, aku bakal nemenin teman-teman yang ngerasa bingung harus kayak gimana. Jadi intinya biar kamu gak overthinking tuh ada 3. Yang pertama, kamu ya intinya self love sih, jadi biar kamu tuh paham boundaries kamu, awareness kamu, dan kayak kalau dia ngomongin aku atau nggak, ya udah jadiin posisimu tuh ada di hitam atau putih, iya atau tidak gitu. Mereka udah pasti ngomongin kamu, terabas. Yang kedua, fokus sama masa kini, bukan taruh fokusmu pada masa kini, bukan masa lalu atau masa depan yang lebih banyak ya persentasenya. Terus yang ketiga, yaitu kamu harus punya tujuan, bikin vision board aja gitu. Cari tahu dulu aja, kamu jelajahi aja semua hobi-hobi yang ada gitu. Tapi kalau aku nggak punya duit, oke, itu tujuan kamu, cari duit. Kalau kamu udah cari duit, semua jalan bisa lebih gampang ya. Kamu mau coba hobi ini bayar lebih gampang kayak gitu. Oke, semangat. Semoga video ini membantu. Dan see you minggu depan. Nanti aku post video lagi. Oh ya, anyway, thank you. Ini aku baru cek subscribersku udah 6.000-an. Wah. Semoga nanti akhir tahun bisa 10.000 ya. Let's see soon. Tapi kayak, oke, let's see. Kita harus ngomong yang baik-baik. Bye, Misty.